Kembali lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama membaca sabda Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 21 ayat 12 sampai 36. Lembaga Indonesia memberikan judul Peraturan tentang Jaminan Nyawa Sesama Manusia. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuh itu tidak sengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seorang pelaku berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu, karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seorang memukul budaknya laki-laki dan atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka bertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungannya, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapatkan kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lencur ganti lencur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki dan mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu haruslah dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemilik harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain
sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, peraturan bagi yang teraniaya. Berbicara mengenai peraturan atau hukum, ada istilah yang sering kita dengar. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, atau dalam bahasa Jawa kita juga mengenal istilah asu gede menang kerahe. Istilah ini menunjukkan betapa peraturan-peraturan yang dibuat kerap kali hanya berpihak kepada orang-orang yang memiliki kuasa atau kekayaan. Dengan kondisi semacam ini sangat dibutuhkan hukum atau aturan yang jelas untuk melindungi orang-orang yang mengalami ketidakadilan dan tindakan sewenang-wenang dari orang-orang yang merasa kebal hukum. Situasi yang demikian juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Banyak orang-orang berkuasa berperilaku sewenang-wenang, sehingga orang-orang yang lemah mengalami ketidakadilan dari perbuatan orang yang lebih kuat. Oleh sebab itulah Allah memberikan aturan-aturan bagi bangsa Israel, terkhusus untuk melindungi kaum-kaum yang lemah. Adapun 4 kejahatan yang dikenakan hukuman mati pada saat itu: pembunuhan berencana, memukul orang tua, menculik, dan mengutuk orang tua. Hukuman ini menunjukkan pentingnya hubungan yang patut antara manusia, pembunuhan dan penculikan, dan hubungan antara keluarga yang patut, yaitu berperilaku yang sopan kepada orang tua. Adapun tambahan mengenai peraturan bagi wanita-wanita hamil, Allah menuntut perlindungan bagi anak yang belum lahir. Wanita yang mengalami keguguran karena tindakan kekerasan, jika terjadi kelahiran, maka yang melakukan kekerasan harus membayar denda. Jika ibu atau anak cedera berat, maka pihak yang melakukan kekerasan harus membayar hukum balas dendam. Namun pihak tindakan kekerasan membuat ibu dan anak meninggal, maka orang itu dinyatakan bersalah dan harus dihukum mati. Melihat dari peraturan-peraturan yang Allah tetapkan bagi bangsa Israel ini, menunjukkan bahwa Allah sangat melindungi kaum-kaum lemah serta membelanya. Maka kita sebagai pengikut juga harus memiliki kepribadian yang melindungi kaum-kaum lemah dan berani membela mereka yang menjadi korban. Hukum berbicara mengenai siapa yang salah dan benar, maka kita dituntut untuk berani menyatakan kebenaran. Kiranya dengan ini kita diingatkan kembali betapa pentingnya untuk menegakkan hukum dengan sejujurnya. Hukum tidak lagi hanya menjadi aturan bagi mereka yang lemah, namun hukum berlaku bagi siapapun, tanpa memandang kedudukan, tanpa memandang kekayaan, tanpa memandang status sosial, karena hukum itu dibuat untuk siapapun yang ada di bawah hukum itu. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita.